Assalamualaikum anak-anak hebat. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa kembali di pembelajaran matematika kelas 6. SDIT Ibadur Rahman, matematika asik dan menyenangkan. Tentu masih bersama dengan Ibu Wahyu Handayani. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah, tetap semangat. Baik, kita melanjutkan pelajaran yang sebelumnya, masih di operasi hitung bilangan bulat. Ya, tentunya sebelum pelajaran kita mulai, bersama-sama kita membaca basmalah ya. Bismillahirrohmanirrohim. Kalau untuk pekan kemarin, kita tentang penjumlahan dan pengurangan ya. Hari ini tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Tapi sebelumnya, Bu Guru bacakan kompetensi dasar yang akan kita capai. 3.2 menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif. 4.2 menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif dalam kehidupan sehari-hari. Baik, perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang pertama adalah perkalian terlebih dahulu. Apa sih yang harus diperhatikan sebelum kita masuk langsung perhitungan perkalian? Ada hal-hal yang harus diperhatikan ya. Yang pertama, jika positif kali positif, maka hasilnya positif. Jika negatif kali negatif, maka hasilnya positif. Kemudian jika positif kali negatif, maka hasilnya negatif. Dan negatif kali positif, maka hasilnya negatif. Selanjutnya, dalam pembagian juga ada ketentuannya. Positif dibagi dengan positif, maka hasilnya positif. Kemudian jika bilangan negatif dibagi dengan negatif, maka hasilnya positif. Bilangan positif dibagi dengan negatif, hasilnya negatif. Dan negatif dibagi dengan bilangan positif, maka hasilnya negatif. Ya, dari sini kita bisa lihat ya, diamatin ya sama anak-anak ya. Nah, dikasih tanda sama Bu Guru warna kuning. Coba, apa yang bisa diambil kesimpulan? Positif kali positif atau negatif kali negatif? Positif dibagi positif? Ya, yang tandanya sama, maka hasilnya positif. Kemudian jika tandanya berbeda, maka hasilnya negatif. Ya, kita ambil kesimpulan, ada tanda kuncinya. Ini yang perlu diperhatikan oleh anak-anak, bahwa jika dalam perkalian atau pembagian itu bilangan tersebut mempunyai tanda sama, maka hasilnya positif. Jika tanda berbeda, maka hasilnya negatif. Baik, kita langsung ke contoh soal. Perkalian terlebih dahulu ya. 3 kali 7. Positif kali positif. 3 ini positif, 7 juga positif. 3 kali 7 langsung hasilnya 21. Positif ya. Kemudian negatif 4 kali 5. Negatif kali negatif. Maka hasilnya positif, yaitu 20. Selanjutnya, negatif 3 kali 5. Nah, ini negatif kali positif. Berarti hasilnya negatif 15. Negatif kali positif ya, hasilnya negatif. Selanjutnya 3 kali negatif 8. Hasilnya negatif 24. Mudah bukan? Alhamdulillah. Selanjutnya pembagian. 40 dibagi 8. Ini positif dibagi positif. Hasilnya positif yaitu 5.
Negatif 30 dibagi negatif 2, negatif dibagi negatif, berarti hasilnya positif ya anak-anak ya. Positif berapakah? Iya, 15. Kemudian negatif 45 dibagi 5, negatif dibagi positif, beda tandanya. Apa? Iya, hasilnya negatif 9. Selanjutnya 50 dibagi negatif 10, positif dibagi negatif, beda tandanya. Berarti hasilnya negatif 5. Menyenangkan sekali, mudah bukan? Alhamdulillah. Bagaimana jika perhitungan campuran? Mudah, tidak perlu khawatir. Perhitungan campuran yang penting anak-anak sudah memahami bagaimana aturan-aturan dalam perhitungan campuran. Apa itu? Ingat ya tentunya, yang dikerjakan terlebih dahulu itu adalah operasi hitung yang ada di dalam kurung. Kemudian perkalian atau pembagian terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir adalah penjumlahan dan pengurangan. Jika dalam operasi hitung tersebut hanya ada penjumlahan atau pengurangan saja, maka dikerjakan dari depan. Begitu ya, masih ingat ya pelajaran yang awal-awal pada perhitungan bilangan cacah ya. Nah, kita masuk yang pertama, 6 kali 4 ditambah 5. Nah, ini ada operasi hitung yang di dalam kurung. Maka kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Kebetulan di sini bilangannya positif semuanya. 4 ditambah 5, hasilnya 9 ya. Nah, 6-nya diturunkan, berarti 6 kali 9, hasilnya 54. Yang kedua, 28 dibagi negatif 4 kali 5. Kita mulai dari depan ya, karena bagi dengan kali sama-sama imbang, maka kita mulai dari depan. 28 dibagi negatif 4, positif dibagi negatif, tandanya berbeda, maka jawabannya negatif. Negatif berapakah? 28 dibagi 4. Oh, negatif 7. Baru dikalikan dengan 5. Nah, negatif 7 kali dengan 5. Negatif kali dengan positif. Hasilnya negatif. Negatif berapakah? Negatif 35. Bagaimana anak-anak? Oke kan? Mudah ya? Yang ketiga agak panjang. Tapi tidak rumit ya. Kita lihat 20 kali negatif 9. Maaf, 20 ditambah negatif 9 kali 6 dikurang 56 dibagi 8. Ada penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Maka kita kerjakan yang perkalian dan pembagian terlebih dahulu. Dulu kasih tanda ya. Ya, negatif 9 kali 6. Negatif kali positif, jawabannya negatif ya. Kemudian 56 dibagi 8. Kebetulan positif dibagi positif, jawabannya positif. Negatif 9 kali 6 tadi negatif 54. Kemudian 56 dibagi 8 itu 7. Nah, 20 diturunkan. 20 ditambah negatif 54 dikurang 7. Kita hitung dulu dari depan. Nah, kalau penjumlahan bilangan bulat sudah ya pekan kemarin. 20 ditambah negatif 54. Bagaimana penjumlahan jika tanda berbeda? Maka diselisihkan ya. Selisih dari 54 dan 20 itu berapa anak-anak? 34. Nah, di sini negatif 34 karena bilangan yang lebih besarnya ada di bilangan negatifnya yaitu 54, maka hasilnya negatif 34. Kemudian kita turunkan kurang 7. Nah, di sini tinggal
pengurangan bilangan bulat. Kemarin ketentuannya jika pengurangan bilangan bulat bisa dirubah menjadi operasi hitung penjumlahan. Bagaimana caranya? Negatif 34, pengurangannya dirubah menjadi penjumlahan, tapi bilangan yang di belakang pengurangan dirubah menjadi bilangan kebalikannya. Yang awalnya positif 7, maka berubah menjadi negatif 7. Dan akhirnya negatif 34 ditambah negatif 7. Jika tanda yang sama dalam penjumlahan bilangan bulat, maka dijumlahkan. 34 ditambah 7, 41. Tetapi negatif. Kenapa? Karena di sini penjumlahan bilangan negatif. Paham anak-anak? Alhamdulillah ya, mudah dipahami. Baik. Ketika menyelesaikan soal tentang hitung campuran, tentu membutuhkan ketelitian. Baik ketelitian ketika menentukan operasi hitung apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu, maupun ketelitian ketika menghitung hasilnya. Ketika mengerjakan hal yang lain pun tentu membutuhkan ketelitian. Ya, apakah anak-anak sudah melakukannya? Oke, alhamdulillah. Bagi yang sudah dan bagi yang belum, segera melakukan ketelitian tersebut ya, supaya hasilnya maksimal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Maryam ayat 84, "Janganlah engkau Muhammad tergesa-gesa memintakan azab terhadap mereka, karena kami menghitung dengan hitungan teliti datangnya hari siksaan untuk mereka." Baik, mungkin cukup sekian dari Bu Guru pertemuan kali ini, pembahasan tentang bilangan bulat. Semoga mudah dipahami dan dimengerti oleh anak-anak hebat kelas 6 semuanya. Alhamdulillah. Kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Terima kasih. Selalu semangat. Semangat menjadi lebih baik. Jaga kesehatan anak-anak. Selalu pakai masker, jaga jarak, dan selalu mencuci tangan ya, hindari kerumunan. Matematika asik dan menyenangkan.